Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Bu Farida ingin mereview apa yang kalian kerjakan pada minggu kemarin pada sesi mengamati dan menanya. Sekaligus nanti memberikan konfirmasi dari pertanyaan teman-teman kalian. Dari 103 anak kelas 7, ternyata yang berpartisipasi aktif dalam arti melaksanakan tugas pada sesi mengamati ini, membuat pertanyaan atau menanggapi dari bahan yang sudah disiapkan, ada di situ hadisnya untuk ditanggapi ataupun menjadi bahan pertanyaan. Ternyata hanya jumlah 7 anak. Ini menunjukkan partisipasi anak kelas 7 secara umum masih sangat kecil, karena itu hanya menunjukkan 0,06%. Mudah-mudahan ke depan semuanya bisa berpartisipasi aktif, dan yang sudah aktif sekarang bisa lebih aktif lagi. Saya lanjut dengan memberikan konfirmasi dari pertanyaan teman kalian. Yang pertama, Angelia Tiara Anggraini 7A. Sholat diterima atau tidak apabila setelah berwudu kita memegang hewan seperti kucing atau sebagainya. Sholat itu diterima atau tidak, diantaranya ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat. Suci badan dari hadas dan najis, suci pakaian dan tempat dari najis. Nah, sekarang apakah ketika seorang memegang hewan seperti kucing itu sholatnya tidak diterima? Pertanyaannya adalah, apakah hewan kucing yang di sini disebutkan adalah kucing itu najis? Karena kalau itu najis, otomatis ketika memegang sesuatu yang najis, orang itu terkena najis dan itu bisa menjadikan sholatnya tidak sah. Anak-anak, hewan kucing itu merupakan hewan yang suci, bulunya, ya, kulitnya, kecuali kotorannya ataupun kencingnya, itu jelas najis yang harus disucikan. Jadi kalau kalian melihat kucing berkeliaran masuk ke tempat sholat misalnya, selama kucing itu tidak kencing ataupun tidak mengeluarkan kotoran, maka kucing itu suci. Jadi tidak membatalkan wudhu ataupun tidak menjadikan sholatnya tidak diterima. Kemudian lanjut ke yang kedua, Nadifa Nanda Budianti 7B. Jika kita memegang bukan sama muhrim, memegang hewan, contoh kucing atau yang lainnya, apakah sholat kita masih sah atau tidak? Ini sebenarnya ada dua pembahasan. Yang pertama, apabila kita memegang bukan sama muhrim, mungkin maksudnya adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang kedua adalah bagaimana kalau memegang kucing. Tentang memegang kucing atau hewan lainnya tadi sudah kita bahas. Kemudian tentang bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kalian bisa lihat bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu merupakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Maka ketika seorang bersentuhan kulit laki-laki perempuan, berarti wudhunya batal dan harus berwudhu lagi ketika hendak sholat. Lanjut ke masih Nadifa sama pertanyaannya lewat. Kemudian Fitra Harizki 7A. Apakah sholat kita akan batal atau wudhu kita akan batal kalau kita bersentuhan langsung dengan lawan jenis tapi belum balik? Nah, ini hampir sama pertanyaannya, tapi ini menarik. Ini kalau bersentuhan kulit laki-laki perempuan tadi sudah jelas bahwa itu membatalkan wudhu. Kemudian di sini permasalahannya adalah ketika yang disentuh itu adalah lawan jenis yang belum balik. Ini tidak membatalkan wudhu, anak-anak.
ketika kita menyentuh anak kecil yang masih belum balik tidak membatalkan wudhu, karena hal itu tidak menimbulkan syahwat. Kemudian masih fitrah harizki. Bagus, fitrah harizki ini di samping tadi bertanya, dia juga menanggapi. Yang pertama, dia menanggapi dari temannya tadi, tergantung dari hewan itu sendiri. Jika hewan itu kotor, berbau najis, mungkin maksudnya bukan berbau najis ya, hewan yang kotor atau najis, maka hukumnya batal. Jika bersih hukumnya boleh. Maksudnya ketika kita memegang hewan, kalau hewan itu najis, maka berarti kita memegang sesuatu yang najis dan berarti kita terkena najis. Tapi bukan berarti wudhu kita batal, karena memegang sesuatu yang najis itu bukan membatalkan wudhu, kecuali kalau najisnya berasal dari diri kita sendiri. Misalnya kita mengeluarkan kotoran atau kita kencing, maka di samping kita terkena najis yang harus disucikan juga itu membatalkan wudhu. Kemudian masih fitrah rezeki, sama seperti yang atasnya lewat. Dan kita Nur Aini, apa wudhu kita batal jika kita terkena tanah? Nah, anak-anak, apakah tanah itu termasuk yang membatalkan wudhu? Nanti coba dilihat. Tidak ya, bahwa tanah itu tidak membatalkan wudhu. Hanya saja kalau tanah itu najis, karena tanah ada yang suci, ada yang najis, maka berarti kita terkena najis. Harus dibedakan antara wudhu dan najis, karena wudhu termasuk hadas, najis itu sendiri, semuanya harus kita sucikan. Kalau kita terkena tanah yang najis, otomatis kita terkena najis dan harus disucikan najisnya, tapi wudhunya tidak batal. Lanjut kita Nur Aini, masih sama. Kemudian Kesa Nadifa Andira Putri, hadas dibagi menjadi berapa? Apa yang dimaksud dengan hadas? Benda-benda apa yang bisa digunakan untuk berhadas? Nah, ini pembahasannya akan panjang, akan kita bahas pada pembahasan tersendiri. Hampir sama Nela Adiasari yang menanyakan tentang apa itu hadas, berapa macam hadas dan sebagainya, akan kita bahas pada pembahasan tersendiri karena pembahasannya itu panjang. Kemudian masih Kesa Nadifa, sholat diterima jika kucing tidak kotor. Nah, ini Kesa ini memberikan tanggapan atas pertanyaan teman tadi, apakah kucing ketika memegang kucing yang kotor itu najis. Nah, tadi kucing itu adalah suci. Selama kucing itu tidak mengeluarkan kotoran, tidak kencing, maka sholatnya tetap sah, karena berarti kita tidak terkena najis. Kecuali kalau kucing itu mengeluarkan kotoran, maka kotorannya najis ketika kita pegang. Kemudian Kesha Nadifa, sholat menjadi tidak sah karena kita memegang bukan sesama muhrim, bukan muhrim maksudnya. Ini menanggapi, bagus. Kemudian Amel Dwi Arianti, apa alasan Nabi Muhammad melarang kita mendekati hewan anjing? Anak-anak, kalau Nabi Muhammad melarang itu bukan dari Nabi Muhammad sendiri, pastilah itu merupakan larangan dari Allah. Kalau Allah memerintahkan, maka melalui Nabi Muhammad akan disampaikan kepada manusia apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah melarang, pasti ada sesuatu yang membahayakan manusia itu sendiri. Sebagai orang yang beriman, maka harus mempercayai dan mengamalkan. Anjing itu ada di dalam bagian tubuhnya yang merupakan najis mukoladuh, yaitu air liur anjing. Sehingga kenapa kita tidak boleh memelihara anjing? Karena sangat dimungkinkan kita akan terkena najis mukoladuh. Sedangkan ketika beribadah kita harus suci termasuk dari najis mukoladuh. Memelihara anjing itu sebenarnya bukan berarti tidak boleh sama sekali.
boleh dalam kondisi sangat dibutuhkan, seperti untuk keamanan, untuk menjaga tanaman dan sebagainya, ataupun untuk berburu. Tapi harus hati-hati sekali karena tidak boleh kita terkena dengan najisnya. Bagaimana cara menghilangkan najis dari jilatan anjing? Ini namanya najis mukhalladah, dan ini akan kita bahas pada pembahasan najis, dimana cara mensucikannya dibasuh 7 kali dan yang 1 kali dengan dicampur tanah atau debu. Anak-anak, demikian review dan konfirmasi jawaban dari pertanyaan teman kalian. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Yang belum semoga bisa segera aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.